Dan tidak kalah penting dengan penugasan-penugasan kepada BUMN, kami juga menerbitkan izin impor kepada pihak swasta, importer swasta daging sapi sejauh ini sejumlah 23.200 ton kira-kira. Nah ini penting, kenapa? Karena tahun lalu pernah ada keputusan Rakor Menko Ekonomi yang mewajibkan semua impor daging sapi itu harus lewat BUMN. Untuk menutupi kelengahan dalam pengadaan, pemerintah mencabut aturan impor daging sapi hanya melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Namun enggan menyebutkan perusahaannya, Kementerian Perdagangan telah memberikan izin mengimpor 23.000 ton daging sapi ke 10 perusahaan swasta. Aturan ini diberikan ke perusahaan swasta yang konon pemain baru. Importer ini mendapat akses untuk menjual langsung ke pasar becek atau langsung ke masyarakat. Lebih murah dari harga pasar, jadi lumayan lah. Memang kebijakan impor sapi mulai dirasakan manfaatnya, namun tidak terbukanya mengungkap identitas importir bisa menjadi bumerang. Jangan sampai importir baru akan menjadi bagian kartel yang belum terungkap. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Talk to iNews episode Impor Daging Jurus Lama Pemain Baru. Impor daging, jurus lama, pemain baru. Itulah inti dari dialog Talk to iNews malam hari ini, dan sudah ada 2 orang narasumber saya yang sangat berkompeten untuk membahas permasalahan ruwetnya masalah daging yang selalu terjadi setiap tahun, khususnya jelang tibanya Hari Raya Idul Fitri. Di sebelah kanan saya sudah ada Athor Subroto, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Athor. Malam. Dan ada Pak Teguh Budiana, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam. Pak Teguh, kalau kita bicara soal impor daging, terutama atau khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, cerita yang sama selalu berulang, siapapun yang menjadi presidennya. Mengapa kondisi ini selalu terjadi, Pak Teguh? Jadi begini, impor daging itu bukan barang baru ya. Ya. Sejak era Orde Baru pun impor daging itu ada. Dalam 2 bentuk, satu dalam bentuk sapi bakalan, yang satunya lagi dalam bentuk daging beku. Itu yang terbesar. Jadi sebenarnya impor tuh ya normal-normal saja. Karena pertanyaannya tadi kenapa? Karena memang sapi lokal ini terus terang saja belum mampu memenuhi kebutuhan daging nasional itu. Artinya kalau kita bicara soal kebutuhan ataupun pasokan dari peternak untuk memenuhi kebutuhan nasional, artinya harga 80.000 yang diminta oleh Pak Jokowi tidak akan pernah terjadi di tahun ini. Seperti itu kah? Oh ya, kalau yang diminta Pak Jokowi 80.000 itu daging yang mana? Kan sebenarnya tidak ada kejelasan Pak Jokowi. Beliau mungkin nggak ngerti masalah bahasa daging kan. Karena namanya khas dalam itu nggak ada harganya. Saya kan Pak Jokowi punya Menteri Perdagangan, punya Menteri Pertanian. Nah mungkin salah, menterinya mungkin juga nggak ngerti, jadi memberitahunya salah gitu. Artinya kalau daging 80.000 meskipun impor yang murah, itu adalah kelasnya itu yang CL85. CL itu gini, kalau kita bahasa awamnya CL itu termasuk kelas bawah? Jadi daging itu 80 CL itu fatnya itu 15%. Oke. Jadi yang dagingnya itu 85%. Lemaknya banyak ya? Lemaknya banyak. Ada lagi yang lebih rendah lagi 65 CL. Itu 35% fatnya yang terbuang lah. Nggak kita makan. Jadi sebenarnya itu memungkinkan di bawah 80. Tapi kalau yang misalnya untuk yang secondary cut itu nggak ada. Pasti antara 89, 90. Baik. Apalagi primary cut. Itu harganya di atas 120. Itu pun masih ada kelas-kelasnya ya. Baik. Yang jadi memang harus clear sebenarnya. Yang diinginkan pemerintah 80 itu yang jenis mana kan? Tidak bisa semua. Daging segar kayaknya susah. Kalau yang daging segar yang berasal dari peternak atau yang dari feedlot kayaknya untuk dipaksakan 80.000 itu sulit. Baik. Itu. Pak Athor, apakah benar sesulit itu untuk memenuhi target Rp80.000 sesuai dengan permintaan Presiden? Ya, menurut saya sih saya kira lebih kepada impossible ya, mission impossible. Mission ya, impossible. Saya kira seperti itu. Ya, tapi sekali lagi bahwa itu adalah saya lihat lebih pada semangat dari Pak Jokowi ya untuk mencoba memberikan harga yang semua orang bisa beli. Nah, tapi itu harus dengan upaya yang Tetapi sangat apa artinya semua orang ada keluar statement 80.000 tapi ternyata faktanya tidak akan pernah terjadi Rp80.000 per kilogram untuk daging sapi yang akan dikonsumsi masyarakat? Ya, itu sulit terjadi saya kira memang, tetapi ya
intinya kan semangatnya ya, semangat untuk menurunkan ya, tetapi nggak mudah untuk itu karena ya bagaimana bisa 80.000 ya orang dari harga dasarnya aja udah nggak bisa, sapi aja sudah mungkin 35 per kilo ya kan. Jadi intinya di peternak lokal 45. Tuh udah 45 ya. Kilo rupiah 45.000 per kilogram berat hidup. Berat hidup. Jangan keliru berat hidup. Nanti kalau menjadi daging kan tidak seperti itu Baik. ambil. Yang rasional berapa harga yang kira-kira akan bisa tercapai untuk diturunkan pada jelang Lebaran tahun ini? Saya kira 110 udah baik ya. 110 sudah baik. Artinya cuma baik turun Rp10.000 10.000 aja udah baik. dengan begitu banyak impor yang masuk. Karena tren harga daging kita itu kan setiap bulan itu hampir naik 0,8. Anda punya catatan ya? Ya punya catatan. Jadi 0,8 itu setiap bulan naik terus. Jadi ketika berusaha untuk diturunkan itu pasti dengan usaha atau resource yang sangat besar sekali. Penyebabnya karena supply and demand-nya tidak seimbang kurvanya atau seperti apa? Saya kira juga ada itu. Artinya memang supply-nya kurang, kemudian juga demand-nya makin naik. Kita ingat bahwa yang memakan daging sapi di kita itu makin lama makin banyak. Kita tahu middle income-nya kan sudah mulai meningkat. Dan ini saya kira juga agak miss ini pemerintah dalam mencoba mengakomodir konsumsi yang meningkat karena ya orang itu sudah mampu beli. Ya. Jadi terus kemudian supply-nya terlambat, ya terjadi seperti inilah. Jadi itu pun kalaupun mau digerojok daging sebanyak-banyaknya pun ya itu juga akan menciptakan market sendiri. Misalkan gini, biasanya kan orang nggak beli daging dengan harga 80. Ada orang tertentu yang dulunya nggak makan daging jadi beli daging. Jadi yang di sini tetap gitu. Jadi di sini supaya tetap sementara permintaannya terus bertambah. Akhirnya hukum ekonomi berlaku di situ. Dan ya tadi yang 80.000 ini akhirnya menciptakan konsumen baru. Nah, konsumennya yang lain ini tetap yang ini. Jadi itulah kemungkinan turunnya harga itu sangat sulit sekali saya kira untuk mengatakan dia. Artinya data yang dimiliki pemerintah tidak valid seperti itu? Ya sebenarnya diakui Pak. Diakui oleh Menteri Perdagangan, ngitungnya harusnya dari awal tuh harusnya tahu. Lebaran ini berapa sih? Itu kan kita sudah punya angka dan data. Asumsinya proyeksinya berapa? Bisa diproyeksikan. Kemarin itu terus terang aja. Kalau kita melihat polisi pemerintah yang buka tutup tanpa ada satu kalkulasi yang akurat, inilah yang terjadi. Ini sebenarnya akibat kesalahan, ya kalau terus terang saya mengatakan pemerintah salah. Menghitung seberapa sebenarnya kebutuhan dan tidak mengantisipasi jauh hari. Seandainya saja waktu itu diantisipasi berapa kebutuhannya, berapa kemampuan lokal, berapa harus diimpor, mungkin gonjang-ganjing ini tidak. Kedua, tadi soal Pak Presiden kok sampai mengeluarkan 80. Saya mencoba ingat, kemungkinan Pak Presiden ini nagih janji. Nagih janji kepada Menteri siapa? Pertanian waktu mulai memasukkan sapi dia yakin bisa dipasok swasembada dan harga bisa 80.000. Kalau nggak salah pernah seperti itu menyatakan. Nah, mungkin Presiden ingat kan, nah, sekarang buktikan. Nah, rupanya tidak mudah. Baik, belum lagi kalau kita bicara soal kartel yang bisa menentukan harga atau mempermainkan harga di tingkat konsumen yang akhirnya harga yang harus dibeli konsumen jauh lebih tinggi dibandingkan harga sesungguhnya yang sebenarnya bisa dibeli dengan harga lebih murah seperti itu. Ya saya kira kalau yang bisa mengatakan ada kartel tidak, kita kan punya KPPU. Ada KPPU. Ya. KPPU yang meliti. Nanti kita akan berdialog dengan KPPU di segmen berikutnya. Mas. Jumlahnya tuh jutaan. Pemainnya tuh banyak sekali itu kan, hanya kecil-kecil gitu. Ini kartel mungkin kalau pemainnya sedikit dan itu jumlah besar. Nah itu bagaimana? Tapi ada hal yang perlu dilihat juga, bahwa sekarang nih harga ini terbuka Mas. Anda bisa melihat berapa sih harga di Inggris, berapa harga daging di Australia, berapa New Zealand, di Amerika. Tapi sesungguhnya kalau kita bicara soal adanya harga yang terbuka di negara-negara tertentu yang bisa menjadi tempat kita untuk mendatangkan sapi bakalan maupun daging sapi beku dari negara-negara tersebut, artinya kita sebenarnya juga bisa memproyeksi berapa sebenarnya sesungguhnya harga yang rasional yang harusnya dibeli masyarakat di tanah air seperti itu. Sangat bisa, sangat bisa. Oleh karena itu tinggal sekarang pemerintah itu kan kalau misalnya menaik, pemerintah kan punya instrumen digerojoki supaya turun. Seperti sekarang ini kan upaya adalah untuk menurunkan harga, misalnya seperti itu. Baik. Tetapi bahwa untuk mengetahui ada tidaknya, menghitung itu bisa misalnya. Baik, dan pertanyaan berikutnya adalah apakah benar di balik tingginya harga daging sapi ada kartel atau kelompok tertentu yang mempermainkan harga sehingga masyarakat harus membeli harga daging sapi dengan harga yang begitu mahal? Talk to Anyus akan kembali dengan dialognya sesaat lagi.